Pendengar akan kita simak Manjada Wajada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, Bilan Pas Kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini, pagi hari ini kita dapat kembali hadir menjumpai Anda untuk edisi hari Kamis 16 Syawal 1445 Hijriah atau 25 April 2024. Dan pendengar di manapun Anda berada, kita bersama dalam program Manjada Wajada. Insyaallah kebersamaan kita hingga nanti jam 10 pagi, pendengar di manapun Anda berada. Dan tentu di program Manjada Wajada kami akan selalu menghadirkan narasumber yang inspiratif, yang memotivasi kita semuanya untuk melakukan semua hal, kebaikan, kemudian pengembangan diri dan sebagainya akan kami hadirkan untuk Anda. Nah, seperti halnya saudara kita yang sudah hadir di studio, di studio Persada FM ya, ada saya panggil lebih akrab Mas saja ya. Ada Mas Wahyu Lulianto Eskom. Pebisnis online ini. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ya pagi hari ini. Alhamdulillah. Di sela-sela kesibukannya berbisnis online. Nah, kalau bisnis online ini biasanya ya bisa dikatakan sibuk ya sibuk. Kalau harus menyempatkan ke sini ya insyaallah bisa lah ya. Insyaallah. Ditinggal bentar bisa lah. Insyaallah bisa. Tetap jalan ya malah ya. Tetap jalan ya, apalagi bisnis online begitu. Nah, pendengar di manapun Anda berada, tema yang akan kami angkat di kesempatan pagi hari ini, berbisnis Islami di masa kini. Ini wah, bersama Mas Wahyu Lulianto Eskom. Ini sarjana komunikasi atau komputer? Komputer ya. Ada sedikit relasinya dengan, masih ada relasinya dengan aktivitas saat ini, bisnis online ya. Iya, bisnis online. Alhamdulillah. Bisnis online ini bayangannya ya pokoknya semua produk ini di online kan begitu ya. Iya, semua produk semua bisa di online kan. Bisa di online kan. Wah. Dulu pernah ada pelatihan-pelatihan di beberapa tempat dan sebagainya. Ini termasuk Mas Wahyu ini narasumbernya begitu ya. Alhamdulillah. Di Karanganyar pernah? Karanganyar pernah, Seragen pernah. Wah, ini bisa memotivasi saudara kita semuanya tentu ya. Para pemuda yang masih bingung harus ngapain ya. Buat apa handphonenya? Buat apa handphonenya? Handphone kok cuma di scroll medsos saja ya. Medsos saja, apalagi buat nge-game. Waduh, ini nanti harus ngasilin. Punya handphone, punya laptop, bisa ngasilin. Ini yang luar biasa gitu ya. Kita bedah saat ini nanti. Tapi sebelumnya Mas Wahyu ini rumahnya tinggalnya saat ini di mana ini? Di Banjarsari. Di Banjarsari. Tepatnya di mana? Di Jalan Persatuan. Jalan Persatuan itu Parung Kebang, Utara Bonoloyo. Utara Bonoloyo, dekat majelis ya? Iya, dekat Majelis Banjarsari. Oh, sama majelisnya kurang lebih berapa gang sebelahnya? Oh, gang sebelahnya. Berarti tinggal jalan kaki ya? Iya, jalan kaki. Kita sering jalan kaki. Dekat. Ya. Sekarang sudah berkeluarga nih, Mas? Alhamdulillah sudah. Istri satu, putra dua. Apa ini? Kalau ceplosan bahaya ini. Iya. Dan aktivitas bisnis online-nya juga dijalankan bersama istri atau memang yang lola setelah keseluruhan? Enggak, kalau bisnis saya berprinsip ya saya yang pegang. Ya, istri full di rumah. Menikmati hasilnya. Mendidik anak-anaknya. Dan juga salah satunya itu kan. Iya, salah satunya. Memang berusaha ini kan juga untuk mencari nafkah, menghidupi keluarga juga. Itu. Untuk anak-anak. Iya. Nah, kemudian kalau tadi kan latar belakangnya pendidikan memang di sarjana komputer tadi. Sarjana komputer. Ilmu komputer, tepatnya di ilmu komputer saya di kuliah di UMS. UMS ya? Iya, di UMS. Cuma yang berangkatnya paling terakhir, duduknya paling belakang. Sama.
Kayaknya semua gitu. Ya gitu ya. Iya. Tapi memang itu tidak biasa ya tidak berbanding lurus sebenarnya sih ya. Ada yang memang selalu duduk di depan, sukses juga ada. Atau sebaliknya. Cuma kan ini menceritakan saya waktu itu. Bukan orang lain lah ya. Orang lain lah. Full Mas Wahyu begitu. Iya. Nah, awalnya Mas Wahyu memulai bisnis online ini bagaimana ceritanya? Iya, awalnya saya memulai 2014. Dari jauh sebelum corona berarti ya? Jauh. Memang jauh sudah, ya? Full. Dan saya itu memang sudah mulai mulai muncul online-an atau begitu. Cuma muncul online-nya cuma banyak penipuan, banyaknya gitu. Jadi waktu itu awal-awal memang belum banyak yang familiar mengenal tentang online ini, bahkan mengedukasi untuk ini loh online itu enggak penipuan semua kok, itu masih jarang, bahkan pengusaha-pengusaha masih yang percaya tentang online itu masih sedikit. Gitu. Lebih banyak kadang-kadang kalau mungkin dulu kan ada yang kirim SMS, BlackBerry Messenger waktu itu. Iya. Ini apa ini? Kadang-kadang kan mungkin konotasinya masih ini ya. Negatif waktu itu. Ya, makanya banyak pengusaha yang masih belum percaya tentang online ini benar nggak sih. Gitu. Cuma memang waktu dulu kuliah itu, sebelum kuliah ya, bapak saya pernah berpesan seperti ini. Kamu milih 2 di antara ini, 1 bahasa Inggris, 2 tentang komputer, jadi IT gitu. Bapak saya udah pesan gitu. Wah, bagus ya, sudah visioner. Sudah visioner. Saya juga waktu itu akhirnya saya bahasa Inggris nggak begitu bisa gitu. IT juga sebenarnya nggak bisa waktu itu ya. Dan akhirnya saya memilih tentang ini, tentang komputer dan ya. memang benar gitu perkembangannya. IT ini luar biasa sampai akhirnya ada e-commerce, penjualan lewat online ini. Online. Iya. Awal muncul itu sebenarnya tahun berapa sih Mas penjualan online dulu kan online. Jual beli biasanya kan dulu apa namanya ya? Mobil bekas, kemudian di forum-forum dulu. Kalau mungkin masih seumuran Masnya, forum-forum jualan. Kelihatan tuh Bang ya. Kalau anak muda sekarang udah nggak kenal forum-forum dulu ya. Kalau dulu pakai forum-forum, kemudian kalau transaksi pakai rekening bersama gitu, rekber gitu. Ya itu dulu sebenarnya di Indonesia itu bumi-buminya sekitar 2009-2010 itu awal. Sebenarnya sudah mulai gitu ya. Iya sudah mulai. Bahkan Facebook juga waktu itu baru booming-boomingnya awal ada sosial media kan sebenarnya itu. Saya ingat juga waktu belajar online dulu nggak kayak sekarang Mas ya. Sekarang itu koneksi cepat, internet cepat. Waktu itu kita harus pakai modem, kadang kita harus pakai kabel dilempar ke atas itu ya biar dapat sinyal. Iya, memperlancar ya. Waktu dulu. Enggak yang seperti sekarang sangat mudah gitu. Sangat mudah sekali untuk mengakses pakai koneksi internet, wifi di mana-mana, bahkan sekarang angkringan aja ada wifi-nya gitu ya. Itu yang sangat memudahkan sebenarnya. 2010, 2009, 10 sebenarnya online udah ada. Sudah ada. Cuma ya memang masih sedikit pemain yang bermain bahkan belajar di online tersebut. Iya. Penjaringan mulai di tahun 2014. Awalnya maksudnya mempunyai ide untuk ini memang karena sudah sudah sesuai lah dengan apa yang dipelajari gitu. Iya, awal mula saya 2013 itu di 2013 itu saya memang lulusan Eskom gitu, komputer. Tapi setelah saya lulus waktu itu saya melihat gitu peluang-peluang potensi apa sih. Saya belajar bisnis dulu sebenarnya. Jadi bisnis offline karena waktu dulu belum ada mau belajar bisnis online itu kita harus belajar atau kita membaca gitu ya harus bagaimana, dan sudah ada tutorial atau sudah ada literasi itu di online. Cuma itu dari luar negeri, bahasa Inggris semua. Saya nggak bisa Inggris waktu itu. Tadi milih komputer. Iya, milih komputer malah ini ada bahasa Inggrisnya. Waktu itu adanya adalah pembelajaran seminar-seminar yang berhubungan dengan bisnis. Jadi saya terjun dulu ke bisnis. Saya dapat guru, dapat mentor waktu itu. Beliau bilang gini, Mas, kamu kuliah itu bahasa Jawanya gini, Mas, kamu kuliah bodoh nggak apa-apa gitu. Yang penting teman-temanmu yang pinter ajakin kerja. Waktu dulu dipeseni seperti itu. Itu terus yang menjadi pikiran jenengan? Itu menjadi pikiran saya langsung waktu itu. Wah, berarti saya harus usaha karena saya nggak pinter-pinter banget gitu. Karena untuk bersaing bekerja itu wah luar biasa. Iya. Jadi waktu itu terus akhirnya saya memutuskan untuk online.
Karena online waktu itu saya rasa ini kok menghasilkan. Kita jualan handphone second itu luar biasa. Awalnya di awal dengan itu, ya, kalau saya awalnya ya. Jadi saya HP murah-murah gitu. Grup Facebook kalau nggak salah. Ya tadi di ruang-ruang tadi ya. Iya, di ruang-ruang kan belum ada marketplace, belum ada sosmed yang fokus untuk jualan waktu itu ya. Memang sosmed untuk berinteraksi dengan teman-teman kan waktu itu. Nah, saya waktu itu memang melihat potensi, ini kok jualan apa aja diupload di sosmed kok laku gitu loh, dan menghasilkan gitu. Waktu itu saya akhirnya memutuskan untuk ya udahlah, kayaknya saya harus online aja. Dan guru saya waktu itu, guru bisnis saya yang tadi saya belajar itu bilang gini, Mas, kalau kamu nyemplung sesuatu gitu, kalau kamu sudah bacot nyemplung itu, basah sekalian, kebrus sekalian Mas. Kalau perlu nyelam sekalian gitu. Nah, akhirnya percuma yang banyak cuma katok-etok itu ya. Iya, bahkan dulu itu nggak ada yang pernah percaya kalau bisnis online itu bisa untuk menghidupi harian gitu. Bahkan sampai 2 tahun 3 tahun itu ibu saya, bapak saya nggak pernah tahu sebenarnya usahamu apa. Bahkan sampai gini, saya masih ingat itu. Kamu kok nggak pernah ngeprint MMT apa gitu? Biar kelihatan usahanya. Tahunya ini anaknya gimana gitu. Ini nggak jelas waktu itu. Pekerjaan bisnis online itu nggak kayak sekarang ya malah dihargai gitu. Dulu itu kayak ini apa sih, kerja apa, nganggur ya ini gitu. Pengangguran bisa dilihatnya ini nganggur. Iya, karena nggak pernah kelihatan kan kita. Bahkan koneksi internet aja kalau mau kenceng kan malam waktu itu. Jadi ya kita nggak kerja siangnya, kayak ya udah gitu nggak ngapa-ngapain karena memang koneksi siang agak susah. Akhirnya kerjanya malam. Sampai itu nggak tahu ini asalnya kerjanya apa sih gitu. Nah, waktu itu memang saya melihat potensinya bagus. Saya lihat di luar negeri juga teman-teman yang sudah bikin review, bagus potensinya. Saya berharap Indonesia juga akan kayak gini gitu. Cuma kapan itu nggak tahu. Makanya kita ada program yang namanya Ajak Online itu. Jadi mengajak pengusaha itu waktu dulu ngajak untuk online. Ayo nih udah offline bisnisnya udah bagus nih. Apa nggak online gitu. Itu aja juga banyak yang belum menerima gitu. Karena waktu itu apa sih ini nambah-nambahi pekerjaan gitu loh. Menambah-nambahi pekerjaan karena offline itu udah kenceng, jualanku gini aja udah oke, rame kok gitu. Saya punya kios di Klewer itu katakanlah itu ada udah baju yang sehari ya yang laku lumayan lah. Lumayan lah. Orang-orang pada ngambil ke saya kok gitu. Itu kan dulu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu memang online itu di semua lini kita membutuhkan online. Saat ini gitu. Saat ini gitu. Yang dulunya mungkin offline luar biasa ramenya. Luar biasa. Tapi sekarang cenderung orang-orang belanja itu dari rumah. Dari rumah. Gak mau keluar ya. Gak mau keluar, males banget gitu. Ya. Mulai dari beli tisu minyak itu sekarang waduh. Iya. Ya sampai perintilan kecil-kecil aja. Tinggal nunggu. Iya, yang paling lucu itu teman saya di Jogja, itu bahkan saya pernah cerita juga di Karanganyar waktu itu, bangun rumah. Itu dia semua semua mulai dari semen, bahan baku semua itu belinya di Tokopedia. Belinya di online. Gitu ya? Kecuali dia bilang apa? Kecuali paku dia bilang. Kecuali paku yang lain. Bahkan batu bata, pasir. Ada loh itu. Bahkan kita pernah bahas di Karanganyar itu kita pernah display ini ada gitu. Dan itu menurut saya lucu gitu kan. Aku juga baru tahu itu gitu, bahwa ada yang orang bangun rumah itu semua dari belanjanya online gitu ya. Gitu. Dan sekarang tidak hal yang tidak hal yang mustahil gitu. Beli semen lewat online bisa. Gitu. Kadang kan dulu mungkin sampai saat ini ya belanja online ini ketika harga yang mungkin murah nggak masalah lah gitu. Nggak masalah. Kadang-kadang berpikirnya ketika nanti harga yang mahal gitu ya. Ini kadang-kadang kan kita gambling gitu ya. Gambling. Nanti ini bener enggak sih gitu ya. Kadang-kadang kan gitu. Waktu dulu memang bener enggak sih datang, jangan-jangan nanti penipuan. Gitu. Jangan-jangan waktu dulu memang belum banyak yang fokus tentang e-commerce ini. Jadi untuk yang sistemnya dan lain-lain itu masih banyak yang bocor, masih bisa digunakan untuk hal-hal yang inilah penipuan dan lain-lain. Tapi sekarang udah dengan teknologi, dengan fasilitas-fasilitas yang ada itu udah mendukung untuk semua ini. Gitu, mulai dari paketan, kargo sekarang. Wah, itu udah ini. Ya, segala jenis kebutuhan untuk bisnis online juga bermunculan gitu ya. Iya, bermunculan. Orang yang ngirimkan paket, mereka buka usahanya itu. Iya. Gitu. Dulu saya itu ketika bisnis online belum kayak sekarang. Sekarang mau di desa aja
paketan udah ada yang mau ngambil. Ada. Dulu saya itu ngambil jalur selatan. Jadi kayak Sragen itu kan. Itu kan yang dilalui kalau menurut saya hampir 24 jam ini bis. Bis ada ya. Bis, kemudian transportasi itu 24 jam. Saya memilih di dekat jalan-jalan ini. Karena untuk mengirim lebih cepat kan. Lebih waktu cepat, itu, ya, kita bisa mengirim malamnya, paginya udah sampai Surabaya bahkan Jakarta. Itu dilakukan tahun berapa itu? Tahun 2000 ya, itu awal-awal 2014, 13, 14 ya. Iya. Dan itu belum ngetren pengiriman ekspedisi. Belum ngetren ya. Belum ya mungkin banyak masih itu. ada satu dua yang menjalankan waktu itu itu, karena ya. memang antar pulau dan sebagainya dulu kan yang masih ada dulu itu. ini dari pemerintah yang pos itu. Nah, itu. yang jadi ngirim surat, sekarang juga ngirim paket waktu itu ya. Cuma kan masih mahal selisih. Masih mahal. Ongkirnya itu masih mahal waktu itu. Sekarang banyak bermunculan di masing-masing kecamatan, kelurahan pun ada ya. Iya, dikirim sekarang. sampai rumah loh sekarang. Iya. Diambil, dikirim sampai Iya, rumah. bahkan bisa. saya pernah mancing di daerah Jepara yang Karimun itu. Itu sangat desa banget itu. Itu aja dia bisa pesan kacamata renang untuk diving itu online dan diantar sampai sana. sampai sana. Padahal itu kalau ke sana saya harus naik kapal itu. Makanya wah ini online menurut saya masih luar biasa ini. Cuma Menurut kan, jenengan sampai saat ini masih ya realistis lah bisnis online ini dilakukan. bukan hanya realistis, ini baru mulai ini, Mas. kalau saya baru memulai karena sistem SDM dan lain-lain itu baru oke di ini gitu. Oke-nya itu di tahun-tahun setelah pandemi. Pandemi itu memaksa kita untuk online kan sebenarnya. Ya. Kalau mungkin nggak ada pandemi, mungkin masih jauh. Masih ini ya. Sistem, mulai dari SDM, mulai dari sumber daya ininya, itu mungkin masih jauh. Karena kemarin pandemi itu semua bukan hanya jualan aja, pendidikan dan lain-lain dipaksa untuk online. Wah, penjualan. Apalagi. Karena nggak bisa keluar. Nggak bisa. Lebih tepatnya bukan nggak bisa, takut keluar. Takut ya. Waktu itu takut keluar. Takut keluar. Iya, ketemu kurir aja udah, Mas ditaruh di pagar aja gitu. Iya, waktu itu kan gitu. Yang penting barang sampai. Yang penting barang sampai. Dan itu mengubah kebiasaan gitu ya. Mengubah kebiasaan untuk belanja sampai saat ini. Ini mungkin kalau menurut analisa penjelasan menjadi semakin tinggi atau memang bagaimana? Iya, kemungkinan ini kan kita baru memulai eranya sudah siap semua ya. Tinggal kita sebenarnya gas-gasnya. Jadi belum di puncaknya, belum di puncaknya. Mungkin untuk negara-negara lain, negara maju itu sudah mulai di puncaknya, atau mereka udah luar biasa sekarang paketan aja yang ngirim drone. Kalau di sana ya kan. Kalau di sini kan masih tukang paket itu ya, tukang paket gitu. Itu makanya di Indonesia malah belum itu sebenarnya. Kita baru memulai era di mana orang-orang sudah mulai belajar gitu ya. Orang belanja, belajar, bahkan menggunakan jasa apapun itu, mulai dari hal kecil sampai hal yang besar online semua. Artinya ini mempunyai banyak kesempatan untuk saudara kita para pemuda, apalagi gitu ya, sekarang untuk memulai bisnis online. Ini masih terbuka lebar sebenarnya. Kalau menurut jenengan untuk memulai bisnis online ini apa yang perlu dipersiapkan ini, Mas Wahyu? Iya. Yang pertama kali deh, apa yang mungkin perlu dipersiapkan? Kalau saya pertama kali jelas produk ya, maksudnya kita harus nyiapin apa sih yang kita mau, kategori apa yang mau kita jual. Kita mau jual makanan, kita mau jual sambal, kita mau jual produk-produk, misalkan produk apa, baju atau apa. Yang penting produk kita siapkan dulu. Misal Mas kayak nggak bisa produksi, itu nggak masalah. Teman-teman kita yang di sekitar itu sebenarnya mereka sudah produksi. Apalagi misalkan di daerah Solo, banyak banget produsen-produsen, mulai dari mukena, mulai dari hijab, itu banyak banget. Bahkan belum produk-produk yang lain gitu. Jadi yang pertama disiapkan adalah apa sih yang mau kita jual gitu. Pertama itu ya, yang menjadi kuncinya. Yang menjadi kunci. Jadi jangan bingung, kebanyakan kalau dulu atau tahun-tahun kemarin pandemi, jual makanan ya, jual motor ya. Jual di story-nya itu loh ya, story WhatsApp-nya lah. Pertama jualan kan biasanya di story WhatsApp biar teman-temannya tahu gitu. Jualan makanan ya, jualan motor ya, besok jualan baju ya. Akhirnya bingung, loh, kamu jualan apa sih Mas sebenarnya gitu. Wah, ini palu gak ada, apa lo butuh gua ada. Wah, ini malah jadi repot. Malah repot. Iya, malah repot. Karena nanti ke depan ada sudah di eranya yang spesialis.
Contoh offline pun sekarang kan gitu. Kalau kita mau misalkan naik gunung gitu kan, cari tasnya ya tas apa ya, tas ini yang outdooran gitu brand ya. outdoor kan. Betul. Itu udah mindsetnya kita, nggak mungkin kita udahlah kita cari di pasar atau tadi, nggak mungkin gitu gitu. Itu udah spesialisnya. Bahkan makanan itu sekarang juga spesialis. Kalau Solo terkenal itu mana sih ini sate sama tengkleng spesialis mana? Bukan yang jualan macam-macam gitu. Nah online pun menggeser ke sana. Yang spesialisasi yang kunci. Contoh kalau mau jualan sambal ya udah jualan sambal, jualan makanan ini di lingkup ini. Jangan sampai melompatnya itu makanan, fashion, motor gitu kan. Itu jadi repot gitu. Bahkan nanti ada temennya yang jualan rumah, diupload juga jualan rumah. Gitu. Ini. Padahal nanti alasannya mas rezeki kan nggak ada yang tahu gitu kan. Padahal itu bikin kacau audiensnya, bikin kacau orang-orang yang melihat. Sebenarnya kamu jualan apa sih gitu. Tapi kalau satu, yang itu memang ini sambal, ada macam-macam sambal rasa apa. Makanya produk ini di awal harapannya disiapkan dengan sungguh-sungguh gitu. Misalnya produk udah baju lah, aku jualan fashion mau kena atau baju lah. Nah baru nanti kita mulai dari satu sosial media. Mana sih yang paling rame? Karena sekarang sosial media itu terlalu banyak. Kalau dulu nggak ada. Nggak ada ya. Iya, sekarang dulu forum-forum. Sekarang sosial media terlalu banyak. Iya, kalau dulu sundul kan. Iya sundul. Cendol kan gitu. Ternyata kita eranya udah sama ya. Ya Allah. Masih ingat juga ya itu. Masih ingat ada sundul-sundulan gitu ya. Iya, kalau nanti bapak-bapak masih umuran itu akan iya ya juga ya. Iya. Itu kan baru muncul-muncul awal. Iya, muncul awal. Yang menawarkan barang mau cari misalkan HP bekas. Iya, HP bekas. Mobil bekas. Gitu kan. Itu kalau nggak ada yang komen sundul kan gitu. Jadi produk itu yang paling utama begitu ya. Kemudian setelah itu menentukan media sosialnya. Media sosialnya. Kita harus menentukan setelah produk itu kita harus menentukan sosial medianya. Gitu ya. Karena sosial media ini berpengaruh. Contoh produk itu kan misalnya kita bagi menjadi dua. Kalau targetnya cowok itu targetnya adalah gengsi sama hobi. Gengsi, hobi. Iya. Jangan fashion itu target cowok itu kacau. Karena cowok nggak pernah beli baju. Yang beliin istrinya atau ibunya. Makanya gengsi sama hobi. Makanya ada sepeda yang harganya 80 juta, sepeda cowok tapi sepeda cewek nggak ada. Nggak ada. Adanya cewek ibu-ibu ya pakai sepeda yang tadi cowok yang. Nah, kalau cewek itu fashion dari perawatan tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu semua dan fashion ya. Inilah dua produk ini kita harus tentukan di mana sih market yang tepat. Kalau toko Shopee itu cenderung orang-orang cewek gitu, ibu-ibu gitu belanja. Terus Tokopedia itu cenderung bapak-bapak cari knalpot racing gitu ya. Cari pelak gitu ya itu cari helm itu. Ini kebanyakan mereka di situ. Jadi makanya sosial media bahkan marketplace kita harus memilih produk apa sih yang paling cocok di tempat kita gitu. Dan itu di forumnya penjenengan ini ada semacam analisa gitu ya. Iya. Ini yang pas produk ini nanti karena ditempatkan di mana gitu ya. Saya hampir semua awal-awalnya. Kenapa kok saya bilang jualan yang campur aduk itu akan jadi salah? Waktu itu saya praktekkan seperti itu. Oh gitu. Apapun pokoknya online tak foto tak jual. Apa saja itu? Apa saja. Dulu waktu snack juga pernah, motif juga pernah. Ini intinya hampir semua saya coba dan akhirnya ketemu lah pola-pola. Ini cepet dijual di sini gitu. Karena kan kita harapannya kalau jualan terlalu lama nggak laku-laku dan nggak ada putaran uang kan juga kita pusing juga kan. Iya, pusing. Sampai bosan juga, bosan jenuh gitu ya. Asik sekali ini ya. Kalau berbicara bisnis agak pusing kelihatannya. Pusing tapi nggak susah itu sebenarnya. Nggak susah itu sebenarnya ya. Pokoknya bikin akun aja mulai diupload rutin gitu. Oke, ditahan Mas. Nanti menyederhanakan pokoknya. Kita sederhanakan mulai dari mana dan harus bagaimana ini. Siap. Harus nanti berbagi ilmunya gitu ya. Insya Allah. Kita lihat dulu Mas Wahyu di kesempatan pagi hari ini. Pendengar di manapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini. Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami kesempatan pagi hari ini. Masih di program Manjada Wajada dan masih bersama dengan Mas Wahyu Lulianto Eskom.
Masih berkaitan dengan berbisnis Islami di masa kini gitu ya. Tadi kita sudah beda sebenarnya bisnis dari Mas Wahyu ini luar biasa tadi ya. Off air diskusi bentar, aduh kok mau mulai nih. Kita mulai lagi gitu ya. Ternyata yang dilakukan Mas Wahyu ini memang kalau awalnya tadi akan beragam produk gitu ya. Tapi sekarang memang fokusnya di produk apa Mas? Sekarang saya fokusnya kalau saya sendiri ya, malah ngurusnya sekarang fokusnya di ini bahan kimia untuk mobil. Bahan kimia untuk mobil. Dan itu sudah diproduksi sendiri gitu? Produksi sendiri alhamdulillah. Sudah punya pabriknya berarti ya? Ya sekarang itu bikin pabrik nggak kayak bayangan dulu ya. Harus gede harus enggak. Sekarang bisa kecil bisa gitu ya. Kecil bisa. Yang penting harian kebutuhan pengiriman terpenuhi gitu ya? Terpenuhi. Yang penting itu. Berapa pengiriman Mas? Nanti bisa dicek aja deh. Bisa dicek ya Mas. Ya, bisa dicek. Ya Mas. Kita lanjutkan ini perbincangan kita. Kemudian kalau ini kan kita sebagai seorang muslim gitu ya. Ya sebagai seorang muslim. Kemudian apa dan bagaimana ini ketika kita bisa berbisnis online ini, tipsnya bagaimana? Atau mungkin ada batasan-batasannya sih enggak? Ya. Ya sebenarnya online ini banyak banget yang jadi masalah ya ketika nanti benar nggak barangnya, kemudian bahkan kita ketika dipromosikan itu overclaim ya. Wah ini barang, bahkan sekarang banyak ya kayak gitu ya di sosial media, itu barangnya apa yang dipromosikan, yang dikirim apa gitu kan. Nah ini yang jadi apa ya? Jadi transaksi itu jadi nggak halal jadinya. Betul. Ya harusnya memang. Makanya tadi pertama yang perlu disiapkan memang harus produknya. Jangankan itu ya Mas ya, jangankan kenapa kok nggak disiapkan produknya. Ada salah satu teman, ada salah satu yang jualannya itu memang terlalu ramai sehingga produksinya nggak mencukupi. Akhirnya cuma dikirim permintaan maaf Mas. Oh gitu ya. Lo bayangin aja di TikTok itu bisa fashion itu bisa pengiriman sehari itu 1.000 pieces. Wah 1.000 pieces ya. Dengan warna yang sama, motif yang sama. Itu bahan baku aja nggak ada Mas. Cuma waktu viralnya itu yang jadi masalah kan itu sebenarnya kan. Kita mempersiapkan rame tapi nggak mempersiapkan untuk mengoptimalkan rame, tapi kalau nggak mempersiapkan setelah ramenya itu gimana gitu. Produk berikutnya akhirnya ya dikembalikan uangnya, di situ dikirim surat permintaan maaf. Dan itu kalau menurut analisa penjelasan bagaimana ini? Ini apakah satu kemunduran nantinya begitu atau apa ya, wujud mengecewakan pelanggan atau bagaimana? Iya ya, ini memang jadi pelanggan kecewa. Makanya yang pertama mesti saya persiapkan produk dulu. Sekuat apa sih, kita harus tanya diri kita atau tanya produsen juga kan. Jangan-jangan nanti kita jual cuma 10 pieces gitu kan. Itu kan cuma selesai nanti dalam setengah hari. Setengah hari ya. Iya, setengah hari. Cuma 10. Cuma 10. Karena bisnis online waktu dulu jangankan kita produk kita nggak punya gitu. Ada. Kita cuma jualin aja, ambil barang nanti punya orang lain. Nah ini yang jadi transaksi itu jadi bermasalah ketika yang dijual, yang dipromosikan sama yang dijual itu beda. Maka itu penting sekali. Untuk mengukur bagaimana kemampuan. Iya, untuk produk ini divikan dulu, kita coba dulu, bener nggak kualitasnya, bener nggak ini seperti ini, gitu kan, kelebihan kekurangan, jangan sampai dalam penjualan nanti terjadi ini ya akad-akad yang tidak sah kayak tadi ya. Jadi nggak tahu yang saya beli itu sebenarnya produk apa sih ini gitu. Dan itu kan termasuk kepercayaan pelanggan ini sangat-sangat dijaga. Iya. Sangat dijaga. Ketika memang produknya misalkan yang diproduksi Mas Wahyu cairan pembersih kaca tadi memang benar-benar itu real. Itu salah satunya itu benar-benar real, benar-benar. Kalau salah pengiriman kita ganti gratis. Begitu ya? Iya. Itu harus. Ini untuk penjual-penjual, pedagang-pedagang pebisnis online Muslim ya harus berani seperti itu. Kita berani untung ya berani bertanggung jawab kan. Jangan sampai nanti jadi masalah nanti gitu ya. Jadi masalah bukannya di dunia, di akhirat ya repot kan kita. Kalau kita ganti gitu. Intinya biar ridho, yang beli juga ridho, kita juga. Jadi memang benar-benar real barangnya ada, kemudian real pick biasanya begitu ya. Iya, makanya ini gambarnya real. Oh ini benar. Wah. Digunakan juga benar gitu. Jangan cuma ini isinya air gitu. Repot nanti. Makanya pertama itu memang benar-benar produk harus disiapkan. Nah, ini penting sekali begitu ya, ketika memang ya serius untuk masuk ke bisnis itu. Iya. Kemudian kalau memulai ini sebenarnya
online dulu atau offline dulu atau offline dulu ke online atau bagaimana sebenarnya Mas? Kalau saya lebih ini kalau saya memang cenderung kenapa kok waktu itu memilih bisnis online? Karena online ini yang modalnya cenderung lebih kecil sedikit gitu. Kita nggak perlu sewa ruko, bahkan kita nggak perlu sewa di rumah itu bisa. Kita nggak perlu sewa gudang gitu. Pertama awal mula juga kita mulai dari 10 produk nggak masalah. Gitu. Sebenarnya mulai dari 10 produk itu nggak masalah. Selama yang diolah atau diambil lagi itu ada gitu loh. Masalahnya kita punya 10 produk aja dan yang jualan udah nggak ada. Sedangkan kita jualnya itu jangan jadi nanti repot. Nanti ada yang mau beli lagi iya repot jadi kan. Cari di mana ini gitu ya. Nah, ini yang tadi yang saya masih menyarankan untuk bisnis online dulu atau memulai dari usaha online dulu. Online dulu gitu ya. Karena sekarang kita membuat akun itu gratis. Membuat akun jualan di online itu gratis. Semua di ini ya, platform media sosial ini bikin gitu ya. Atau konten marketplace itu juga gratis. Oh gitu ya. Semuanya gratis. Awalnya itu maksudnya semua gratis kecuali kita mau beriklan kan sama halnya kalau di radio, di TV itu kan sama. Kalau beriklan ya bayar gitu loh. Tapi kalau kita mulai jualan itu gratis. Apapun yang penting kita punya foto produk. Sekarang handphone juga sudah banyak kan, bagus-bagus kan. Nah, itu yang sudah mendukung sebenarnya sekarang itu untuk kita memulai aja dulu. Saya sering bilang gitu, mulai aja dulu, bikin akun aja dulu. Satu akun kita coba dulu bikin konten rutin yang mana ketika nanti kita sudah memulai kita akan ketemu kan, oh ternyata gini toh, oh ternyata gini gitu. Jadi jangan yang dianggap wah saya harus memulai dari mana nih, stoknya harus banyak dulu, sosial media dipakai semua gitu kan. Padahal sosial media sekarang sangat banyak sekali kan, banyak sekali. Kalau kita pakai semua aja jangankan semua, kita pakai separuh aja, 4 platform aja di handphone kita hang udah. Makanya saran saya satu aja. Satu memang sampai fokus, sampai pilih produknya yang paling cocok tadi di mana. Misalkan fashionnya di Shopee misalkan. Kalau misalkan apa produk cowok elektronik itu bisa jadi di Tokopedia gitu ya. Atau misalkan produk-produk kecil itu bisa di TikTok. Atau bahkan fashion juga di TikTok juga rame-rame. Gitu. Kalau saya dicek aja, fashionnya apa dulu nih, mau kenal, dilihat, oh rame nggak di sini rame, ya udah kita mulai dari satu sosial media, satu platform yang mana itu bikin kita gratis, gitu. Dan tutorial itu banyak banget di YouTube itu banyak banget. Makanya teman-teman kadang, mas aku harus belajar tanya di mana, mas aku di mana. Kita pun sebenarnya punya program itu ya, yang namanya ngajak orang lain buat online, ngajak online kelas magang itu. Kita mulai dari umum, mahasiswa, SMK itu banyak ya. Nah itu gimana? Konsep yang di Babjenderan apa? Semacam bentuk pelatihan gitu? Iya. Atau Jadi kita punya dana sosial ya, yang mana ini kita gunakan untuk memang benar-benar kebermanfaatan. Kebermanfaatan ini harapan saya orang yang punya handphone bagus ini bisa bermanfaat, bisa menghasilkan paling enggak untuk dirinya sendiri. Awal mula kita bangun seperti itu. Makanya kita ada program Ajak Online Kelas Magang ini. Teman-teman nanti bisa buka ajakonline.com/kelas magang. Itu ada di situ. Mulai dari mahasiswa umum tadi ya yang kita jelasin, itu mereka mulai belajar online di situ, mulai dari nol. Bahkan kalau nggak punya produk, kita kasih saran produk ini loh. Produsen-produsennya ada banyak di wilayahnya dekatnya gitu saya atau yang kita sarankan ke yang rumahnya dia di mana, karena relasinya itu mereka kita tahu, kita punya relasi teman-teman pengusaha bahkan online di wilayah mereka juga gitu. Nah ini program-program ini sebenarnya kita tujukan kepada anak-anak muda yang handphonenya bagus-bagus biar bisa menghasilin gitu. Nggak cuma main game di rengge gitu ya, tapi nggak menghasilkan terus minta uang, masih minta uang orang tua. Ini repot jadinya kan. Paling nggak saya bisa menghidupi dirinya sendiri itu. Program saya waktu itu gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita mulai dari 2018 sampai hari ini itu udah lulusannya udah 1.000 sekian gitu kalau salah. Karena setiap tahun itu ya kita udah 100-an, hampir 180 sampai 100 yang ikut yang apa tersertifikasi lah gitu ya. Yang ikut itu. Itu forumnya bagaimana bentuknya? Ketemu langsung. Data, berarti langsung dia daftar. Gitu ya? Iya, karena itu Mas apakah tadi ada yang tanya, Mas apakah pelatihan itu? Itu bukan pelatihan, bukan hanya pelatihan, tapi langsung real praktek waktu itu juga. Dan langsung misalkan saya langsung ketemu dengan jenengan. Iya. Jenengan langsung memberikan saran, oh misalkan saya harus jualan misalkan ini langsung praktek di situ. Langsung praktek.
langsung tutulan Iya, berarti. dan itu 1 bulan ya. Karena mereka yang anak-anak muda ini kita pilih yang memang benar-benar mereka longgar dan mereka benar-benar pengen fokus di online gitu. Jadi memang sebulan itu kita masuk setiap hari, dia praktek gitu. Praktek setiap hari kita lihat, kita pantau. Ya bukan hanya saya sih, sama ada tim saya gitu juga gitu. Yang pantau dan mereka akan benar-benar menghasilkan gitu. Dan outputnya bagaimana? Yang mereka rasakan apakah memang mereka langsung sampai saat ini masih tetap jualan atau? Sampai hari ini alhamdulillah teman-teman yang keluar atau lulus dari tempat kita itu kebanyakan mereka malah punya usaha sendiri, punya karyawan. Lah ini yang kadang kita nggak habis pikir gitu. Dulu awalnya program kita yang kita bikin paling nggak kamu nggak minta uang saku orang tua gitu loh. Minimal buat beli pulsa sendiri. Minimal beli pulsa sendiri. Gitu kan. Ternyata malah sampai hari ini mereka sudah, Mas ini laporan aku udah punya ini nih karyawan. Tim live ku ada 3 orang nih Mas gitu. Tim ini ya 3 kayak gitu. lumayan loh ya. Iya lumayan loh. Itu 3 itu. Makanya 1 orang 2 orang aja awalnya biar kadang suami istri gitu. Jadi bantu suaminya yang packing, yang kurir kemana-mana, istrinya yang mikir ini gitu ya. Tapi semakin kesini semakin ternyata mereka bisa berkembang juga gitu. Nah ini kenapa kita pengen bikinnya di kota-kota nanti di Jawa Tengah, karena seperti ini pengen saya gerakan-gerakan ajak ngajak online orang lain ini benar-benar masif gitu dengan anak-anak muda ya. Karena kalau Mas lah bapak-bapak boleh ikut nggak? Boleh gitu. Karena anak muda itu yang longgar waktunya ini loh. Ya, apalagi kemarin pandemi itu waduh udah nggak sekolah gitu ya. Udah sekolahnya online nih. Nggak kerja, semua online gitu ya. Nah, itu yang jadi acuan kita, itu yang jadi semangat kita sampai hari ini gitu, bagaimana kelas ini tetap terbuka gitu untuk umum gitu. Sampai saat ini berarti ini masih terus ini yang proses hari ini itu 25 bersamaan. Karena kita 1 tahun itu kan ada ini kan. Ada time-nya, ada waktunya ya kan. Ada batas maksimalnya kan. Kita nggak mungkin nampung banyak orang kan, nggak mungkin. Paling jauh itu dari NTT kalau nggak salah. NTT. Dan itu ada. Gimana? Online juga berarti? Dia Ketemunya ke sini. Ke Solo. Oh. Iya, benar-benar itu kesel. Waktu itu saya juga bingung ini ngapain jauh-jauh gitu ya. Terus dapat info dari mana? Ternyata dia dapat info dari online juga. Terus dia belajar ke situ gitu. Nah itu yang memang yang waktu-waktu ini yang biasanya mereka sekarang booking malahan karena ini keterbatasan saya menerima orang gitu. Ini sampai tahun 2025 bulan April itu udah penuh. Sudah penuh. Makanya sudah ini penuh. Ya sudah penuh. Itu yang jadi kendala kita. Ya saya keterbatasan saya dan teman-teman tim karena memang ini full gratis, memang nggak bayar. Gratis nggak bayar. Gratis. Kadang sana masih dapat ini makan gitu ya, kadang dapat kuota dan lain-lain itu full gratis. Memang didanai dari usaha-usaha kita gitu, kita bareng gitu. Karena memang teman-teman itu sekarang banyak yang bingung memulai dari mana, memulai dari apa. Kalau kemudian nggak punya kayak mentor yang benar-benar ini ya, mentor yang benar-benar mendampingi. Nah itu ya jadi masalah. Dan kadang ada yang masih nggak percaya. Nah karena online itu masih ya bisa dikatakan belum 100% ini ya. Masih banyak yang nggak percaya bahwa online itu bisa bisa untuk hidup sehari-hari. Hidup sehari-hari ya. Itu nggak banyak saya. Makanya saya sering datengin ke gudang. Ini loh, ini packing apalagi Ramadan kemarin, packing sampai jam 3 pagi. Sampai sahur ya. Sampai kadang saya juga kasih ini shift berapa ini gitu ya. Ini packing karena memang ya seperti itu sekarang bisnis online itu nggak bisa diprediksi gitu. Itu benar-benar yang orang sekarang banyak aja orang order malam hari gitu kan. Atau mungkin mau sholat tahajud gitu kan, dia mau order dulu. Itu yang jadi masalah. Ada pertanyaan ini Mas. Ada pertanyaan di WA. Sudah ada pertanyaan di ada pertanyaan tak bacakan ini dari Pak Asep yang ada di Bandungan, Ambarawa ini ya. Mohon info alamat website pelatihan online tadi. Wah ini ada ketertarikan ini. Dia ajakonline.com /. ajakonline.com. Ajakonline.com / kelas magang. Sambung terus ya. Jadi sambung terus. Ajak online .com / atau dicari Google gitu ajak online itu nanti muncul. Tapi ya? kalau yang ajak sebenarnya program ini belum kita open ke banyak. Karena apa? Karena
keterbatasan tadi. Wah, ini kalau nanti di-share akan lebih banyak lagi. Iya. Oke lah. Kalau saya tetap gini, kalau mentoring kan memang nggak bisa ya, kita batasi orang. Tapi kalau misalkan sekedar konsultasi, sekedar nanti tanya gitu masih kita kita bantu gitu. Karena banyak teman-teman juga yang tanya, Mas ini produk saya bagusnya dijual di mana, itu masih banyak juga yang tanya. Oh gitu. Tapi untuk program yang stay ini, nah ini yang jadi ini. Kadang bapaknya itu yang ngirim anaknya malah gitu. Karena yang longgar bapak otomatis bapaknya bekerja kan. Anaknya ini yang dikirim gitu. Aja Online _ kelas magang. Kalau ajaonline.com itu usaha saya yang agensi bikin website. Oh, agensi sosial media. Oh, ada gitu juga ya berarti. Iya, ada. Ya itu yang membiayai kelas yang magang tadi. Iya, gitu. Aduh. Jadi kalau dicari di Google itu jarang orang yang menemuin, kecuali memang benar-benar mereka tahu dari relasi, dari teman atau dari teman dari sosial media gitu. Gitu ya Pak Asep yang ada di Bandungan Ambarawa begitu ya. Iya. Ini sudah jam 10 nih Mas. Waduh, gimana ya? Sebenarnya masih banyak yang mungkin perlu didiskusikan. Ini Mas Joko nanti ada part berikutnya ini. Kalau sih ngikut aja sih. Kalau workshop online soalnya biasanya sehari. Oh, sehari. Nah, itu cuma 1 jam ya. Enggak cukup berarti. Ya mungkin masih garis besarnya begitu Mas ya. Ini garis besarnya. Yang terakhir ini barangkali apa yang mungkin di tips lah gitu ya untuk sasar kita yang pengen memulai itu. Ada waktu 2 menit ini Mas. Wah, 2 menit cepet banget nih. Oke. Kalau saya gini ya, sesuai temanya hari ini, menjada wajada. Menjada itu berjuang. Siapa yang berjuang bersungguh-sungguh gitu ya, dia akan berhasil. Online itu sama halnya ketika kita harus berjuang di hal tertentu gitu. Kalau kita sudah memutuskan untuk sesuatu itu memulai online, apapun itu, siapkan produk dengan baik, foto produk dengan bagus, kemudian sosial media yang pas gitu ya. Dan kita berjuang, niatkan ini untuk bermanfaat untuk keluarga dulu ya utama ya, terus bermanfaat untuk orang banyak, karyawan kita dan lain-lain. Insya Allah nanti akan dibantu gitu. Mas, aku harus pelatihan. Kalau menurut saya mulai aja dulu. Selama nanti ketemu masalah, cari di online, di YouTube. Kita punya program, bahkan karyawan saya, tim saya ya, hari ini sampai hari ini kita punya program sehari nonton 3 video YouTube. 3 video. Tentang apa? 1 tentang success story atau motivasi. Cari aja. Oh, ini jualan kuliner atau jualan makaroni bisa omset berapa miliar gitu. Ini itu di success story di YouTube banyak banget yang dia menceritakan bagaimana sih. Kalau misalnya fashion ya cari yang fashion. Kuliner cari yang kuliner, ini success story atau motivasi. Atau bisa aja dengerin kajian yang berhubungan dengan misalkan sahabat-sahabat Nabi dan lain-lain gitu ya. Yang ini ternyata dulu pedagang-pedagang ulung, negosiator ulung gitu. Saya mesti ini, karena apa, anak-anak muda sekarang kalau nggak dimotivasi bangun tidur itu dia buka handphone bingung mau ngapain, tidur lagi. Makanya ada ini. Yang kedua adalah dia nonton apa yang pengen dipelajari hari ini. Contoh bingung, wah aku TikTok bingung nih, mulai dari mana? Oh ya udah, cara jualan di TikTok. Itu step by stepnya sudah ada di video di situ. Gitu. Itu tinggal ngikutin aja. Kalau memang benar-benar mau berjuang loh ya. Nah, ini kan makanya temanya sesuai nih. Yang ketiga, entertain. Yang semua yang berhubungan dengan terserah, mau berhubungan dengan bisnisnya dia atau bahkan peluang bisnis kuliner itu aja di YouTube banyak. Makanya banyak jalan ketika kita benar meniatkan untuk berjuang, berusaha sungguh-sungguh, insya Allah banyak jalan yang akan ditunjukkan oleh Allah nanti. Kalau saya gitu. Luar biasa, baik. Terima kasih nih Mas. Ilmunya pagi hari ini semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ada part berikutnya ini. Saya ngikut aja pokoknya. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Mudah-mudahan semakin sukses gitu ya. Amin, untuk amin. mengajak serta kita juga untuk online juga gitu ya. Artinya bermanfaat untuk kalian juga gitu ya. Amin, untuk menjadi sukses seperti hanya Mas Wahyu Lulianto Eskom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita program Manjada Wajada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Akhirnya terima kasih kebersamaannya ada produser Joko Santoso dan saya Miftah Firdaus. Orang yang dikehendaki kebaikan padanya adalah orang yang dipahamkan tentang agama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.